Kecamatan Tuminting, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Bonar Prasetyo, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kelurahan Tumungka 1, Lingkungan 2, dan Cenita Pailaha, umur 39 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kelurahan Tumungka 1, Lingkungan 2. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Sudah bertanda Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Ulysses Desi Ogles, SH. Terima kasih, silakan duduk. Demikian Warga Jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kebangkitan Yesus Kristus adalah karya Allah yang ajaib. Karena itu kita tak perlu sangsi akan janjinya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita bersorak-sorak mengagungkan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan telah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kita menyanyi Kidung Jemaat 195. Ibadah syukur hari Raya Paskah ini ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Selamat Hari Paskah, saudara-saudara. Tuhan telah bangkit. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya.
keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setiap kali kita menghadap Tuhan yang Maha Kudus, kita menjadi sadar akan keberadaan kita yang tak layak menghampiri hadirat Tuhan. Karena begitu banyak dosa yang kita lakukan, baik terhadap sesama maupun dosa yang kita lakukan terhadap Tuhan. Mari saudara-saudara, kita merendahkan diri di hadapan hadirat-Nya, mengaku dosa sambil memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Di perayaan Hari Kemenangan, dikala Engkau telah bangkit dari antara orang mati ya Tuhan, di hari Paskah yang pertama ini, jemaat-Mu yang beribadah merasa senang dan bahagia karena kami boleh ada dalam persekutuan ibadah yang memuliakan Engkau. Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu ada di tengah kami, sebab kami boleh bangun di hari baru, di hari Paskah ini. Tuhanlah yang telah memberkati kami. Namun Tuhan, dengan sadar kami mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami lakukan. Dengan bibir dan mulut kami sering memuliakan nama-Mu Tuhan. Tetapi dengan bibir dan mulut yang sama, sering kami menghina sesama kami. Kami mengucapkan kata-kata kasar yang tidak mewujud nyatakan kasih-Mu. Tidak jarang juga kami berpikir tentang hal-hal yang negatif dan menjudge sesama kami menurut cara pandang dan cara pikir kami. Bahkan ya Tuhan, kami begitu jahat, sebab kami pun mewujud nyatakan pikiran yang negatif lewat tindakan kekerasan terhadap sesama kami. Tuhan, kami masih hidup di tengah dosa, padahal Engkau telah menebus kami dengan harga yang mahal lewat darah-Mu yang tercurah di kayu salib.
Biarlah ya Tuhan di hari Paskah yang penuh sukacita ini, kami semua akan merenungkan dan mengevaluasi diri, agar kiranya kami selalu hidup dalam pertobatan, menjadi umat-Mu yang Engkau kasihi dan mewartakan kabar kebangkitan-Mu ke seluruh dunia. Ya Tuhan, kasihani kami, dan inilah doa kami. Kami mohon pengampunan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati tetapi bangkit dan menang. Amin. Dari hubungan malam. Saat ini kita akan dengarkan puji-pujian jemaat Shalom 1.
Dengarkanlah berita anugerah Allah. Di dalam Roma pasal 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Asa hidup
Saudara-saudaraku, marilah saat ini kita dengarkan ajakan untuk mati dan bangkit dengan Kristus di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Bolehkah dibacakan oleh Ibu Penatua Rini? Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kau menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. NKB nomor 87.
kita dengarkan puji-pujian jemaat kolom 3. Saudara-saudara, kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami menang di hari kebangkitan-Mu merupakan suatu momen yang indah untuk kami boleh bergembira dan bersukacita serta bersorak-sorak di hari Paskah di mana Engkau telah bangkit. Jemaat sangkakala menikmati sukacita yang besar. Kami dapat mengekspresikan sukacita itu dalam kegirangan di tengah kebersamaan, sehingga di pagi hari ini kami datang dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kiranya ya Tuhan, berita kebangkitan-Mu akan terus kami saksikan di sepanjang hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Maka saat ini pula berita kebangkitan-Mu akan diwartakan. Tuhan yang akan menolong kami dan memberkati kami semua untuk dapat mengerti
akan berita kebangkitan-Mu yang membuat kami boleh bergembira. Ya Tuhan, bersabdalah bagi kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang menghidupkan. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Baru, Markus 16 ayat 1 hingga yang ke-8. Sekali lagi, Markus 16 ayat 1 hingga yang ke-8 dengan judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Saat ini kita akan dengarkan puji-pujian anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu.
Shalom. Damai di hati. Hari ini kita semua bergembira merayakan Hari Paskah, peringatan kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut. Dan di hari Paskah yang pertama ini juga adalah Hari Anak Gereja Masehi Injili di Minahasa. Sehingga anak-anak sekolah minggu akan merayakannya di hari ini, dan mereka akan mengikuti kegiatan di halaman depan gedung gereja ini. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus adalah benar, bahwa ini adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan oleh manusia dan dunia. Walaupun memang ada orang-orang tertentu yang mungkin menganggap bahwa kebangkitan Yesus itu tidak pernah terjadi, sebab orang-orang Farisi sampai sekarang berpikir bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh orang. Jadi mereka tidak mengakui bahwa Yesus benar mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit, menang dan hidup. Saudara-saudara, sebab ada saksi mata yang dapat membuktikan bahwa Yesus benar telah mengalahkan maut dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Penulis Injil Markus mencatat bahwa ada 3 perempuan yang menyaksikan bahwa kubur itu telah kosong, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Padahal saudara-saudara, tradisi Yahudi waktu itu melarang bahwa perempuan tidak boleh bersaksi. Jadi kalau mereka bersaksi itu dianggap hoax. Tetapi sungguh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus memakai 3 perempuan ini untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Sehingga kewibawaan berita Paskah menjadi unik. Sebab kalau mau ikut tradisi, perempuan-perempuan memang tidak diberi kesempatan untuk bersaksi. Bagaimana mungkin justru peristiwa maha penting ini yang lebih dahulu menyaksikan bahwa kubur telah kosong adalah kaum perempuan. Saudara-saudara, jadi mau mengatakan kepada kita bahwa perempuan-perempuan ini adalah saksi perdana kebangkitan Yesus. Jadi bersyukurlah kita kaum perempuan.
bukan berarti bahwa kaum laki-laki tidak ada. Tindakan untuk bersaksi, tetapi sesungguhnya Yesus mau menyatakan bahwa baik perempuan maupun laki-laki di mata Tuhan kita semua sama. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Jadi ketika ketiga perempuan ini melihat kubur kosong, Yesus tidak ada lagi di kubur, mereka pun menjadi takut. Mereka ragu, apa benar Yesus bangkit atau tidak? Tetapi ada seorang yang memakai jubah putih menyambut para wanita ini dan mengatakan, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan. Ia telah bangkit." Ayat yang ke-6a. Saudara-saudara, perhatikanlah kalimat yang mengatakan ia telah bangkit. Seharusnya diterjemahkan dengan ia dibangkitkan. Jadi penginjil Markus sengaja menggunakan rumusan ini untuk mensahkan tergenapinya rencana Allah. Dibangkitkan dari antara orang mati adalah gagasan Allah sendiri. Sebab tidak ada orang mati yang bisa bangkit karena kuasa manusiawi. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Tetapi Injil Markus dengan tegas mengatakan bahwa kuasa Allah yang mendominasi dalam peristiwa kebangkitan, bukan kuasa manusia. Sebab saudara-saudara, kebangkitan bukan sekedar dari mati menjadi hidup lagi, tetapi esensinya adalah Yesus berkuasa atas maut atau atas kematian. Makanya kita tidak harus merasa takut ketika kita akan mati. Bukankah Rasul Paulus katakan bahwa hidup untuk Kristus, kematian adalah keuntungan? Inilah yang mau dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Sebab Yesus sendiri yang telah memenangkannya untuk manusia. Jadi Kristus beralih dari dikuasai oleh maut menjadi penguasa atas maut. Dan selanjutnya tubuh kebangkitannya tidak bisa mati lagi dan beralih menjadi kekal. Ini jaminan untuk kita bahwa Yesus mati tetapi ia hidup dan bangkit. Sehingga kita dapat memahami bahwa inilah faktor pembeda dengan mereka yang pernah dibangkitkan sebelumnya. Jadi saudara-saudara, lewat kebangkitan Yesus, ini sebuah proklamasi sukacita yang harus menggema di seluruh dunia. Maria Magdalena dan teman-temannya serta para murid Yesus disuruh untuk pergi mengabarkan dan memberitakan bahwa benar Yesus telah bangkit. Ia tidak mati selama-lamanya, tetapi ia hidup dan memenangkan kehidupan manusia. Saudara-saudaraku, walaupun memang
Yesus bangkit. Tidak benar Yesus pada hari yang ketiga dapat mengalahkan maut. Jadi banyak orang yang ragu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bahkan para murid dan kekristenan mula-mula menghadapi gugatan bahwa Yesus dicuri oleh orang. Mayat Yesus tidak ada dikubur karena dibawa oleh orang lain. Jadi orang-orang ateis pun sama dengan orang-orang yang berpikir Yesus dicuri. Sebab sejak awal mereka ragu dan mengklaim bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu hanyalah sebuah mitos. Karena memang sangat lemahnya bukti objektif dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, tetapi kita sekarang yang datang beribadah kepada Tuhan yakin dan pasti bahwa benar Yesus telah bangkit. Sebab kebangkitan Yesus Kristus itu adalah peristiwa iman. Jadi orang beriman pasti mempercayai ini dengan segenap hati. Sebab saudara-saudara, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita orang Kristen. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah kita meragukan kebangkitan Yesus, tetapi percayalah di dalam iman kita. Karena kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya sebuah historis atau sejarah dan sebuah masa lalu, tetapi kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah hal penting bagi masa depan kehidupan beriman orang percaya. Sebab saudara-saudara, kebangkitan Yesus ini justru merupakan titik mulai bagi kehidupan dalam pengharapan. Sebab dengan kebangkitan Yesus Kristus, iman percaya kita kepadanya tidak menjadi sia-sia. Makanya saudara-saudara, penting bagi kita untuk memberitakan kabar sukacita kebangkitan Yesus Kristus kepada semua orang dengan cara tunjukkanlah perilaku hidup kita yang benar-benar melakukan ajaran Kristus. Sebab orang yang hidup dan percaya kepada Yesus Kristus akan mampu menjadi teladan dalam cara hidup dan sikap hidup setiap hari. Sehingga orang yang hidup dan percaya kepada Yesus Kristus akan selalu diberi kekuatan menghadapi ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Dengan demikian, kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang paripurna. Kepercayaan pada kebangkitan Kristus adalah doktrin penting yang justru telah melahirkan gereja, sehingga kita boleh menjadi persekutuan yang terikat di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah saudara-saudaraku, dasar pemberitaan gereja yang paling penting. Makanya kita harus bergembira, kita harus menikmati sukacita ini. Dan nantinya juga jemaat sangkakala
di dalam kolong-kolong sebentar akan dapat mengkreasikan sukacita dan kegembiraan di hari kebangkitan Tuhan Yesus. Rasa syukur dan sukacita ini juga harus memenuhi hati kita, dan itu boleh kita nampakkan dengan segala hal yang baik yang boleh kita lakukan. Jadi di saat kita memperingati hari Jumat Agung, pendeta bilang pakai baju hitam. Kalau Pasca pakai baju terang, karena itu adalah ekspresi iman kita atas kemenangan yang boleh kita raih bersama dengan Tuhan. Pakai baju merah, pakai baju orange, pakai baju biru, dan baju warna-warni. Sebab akan terlihat indah ketika kita melihat pelangi. Maka seperti itulah persekutuan yang harus kita jalin di tengah-tengah jemaat. Jadi walau beda-beda cara pandang dan cara hidup kita, tetapi kita semua satu di dalam Kristus. Torang semua bersaudara, baku-baku baik, baku-baku topang, baku-baku tolong. Jangan baku-baku cungkem, jangan baku-baku skop. Sebab ketika kita hidup bersama dan bersama hidup, maka itulah keindahan dalam persekutuan. Dan di sanalah wujud sukacita memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus menang, dan Yesus yang telah memberikan kita keselamatan di tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan semangat kebangkitan Yesus Kristus, mari kita bangun persekutuan jemaat Sangkakala lebih baik lagi. Kita berlomba-lomba untuk hidup di dalam kasih dan membangun bait Allah, bahkan rumah tempat pastoral, untuk kita bisa menikmati kehidupan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat Hari Paskah, saudaraku. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Amin. Marilah kita berdiri dan kita mengaku iman kita dengan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan,
yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasul. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan bersama yang akan datang. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, marilah saat ini kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil kita mengingat firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 12 dan ayat 17a berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikan-Nya kepadaku, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil memberi persembahan kita nyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan doakan persembahan kita. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari berdoa.
Di hari Minggu yang kudus ini, di hari Paskah, hari kemenangan bagi orang percaya, kami ada di rumah-Mu yang kudus ini, datang mempersembahkan kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah, bersyukur bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan persembahan syukur. Kami boleh memberi persembahan di rumah-Mu yang kudus ini. Berkatilah setiap persembahan yang sudah boleh diberikan jemaat-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan ini Tuhan, boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati pengelola persembahan hamba-Mu untuk diberikan selalu hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan, untuk boleh mengelola persembahan ini, untuk boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan-Mu. Berikan kami semua kesehatan dan kekuatan, kemampuan, dan berikanlah berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tahu memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Ini persembahan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Saat ini kita akan dengarkan pesan Paskah. Pesan Paskah dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Pesan Paskah 2023. Ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Matius 28 ayat 7 dan 10. Saudara-saudara seiman di dalam Kristus, tanpa terasa kita memasuki masa Paskah. Paskah tahun ini merupakan yang perdana setelah masa pandemi global yang relatif telah berakhir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah yang oleh karena kemurahan-Nya telah menolong kita melewati masa mencekam tersebut. Kita juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik pemerintah, pekerja medis dan para medis, relawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, maupun warga masyarakat. Kita teringat bahwa pesan Paskah 2022 lalu yang mengambil tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sungguh sudah kita rasakan sepanjang tahun lalu hingga sekarang. Tuhan bersama kita melalui masa-masa sulit tersebut. Kasih Kristus adalah sebuah kenyataan yang amat berharga. Pada Paskah tahun ini, PGI mengambil nats dari Matius 28 ayat 7 dan 10. Karena kita menyadari bahwa kita belum sungguh-sungguh terlepas dari banyak masalah krusial setelah berlalunya pandemi COVID-19. Kita menghadapi ketidakpastian ekonomi dan politik akibat perang Rusia Ukraina yang diperkirakan memicu inflasi dan krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara dan akan menghantam lebih banyak negara. Gempa dahsyat di Turki dan mulai memanasnya suhu politik di tanah air menjelang Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024.
yang berpotensi memunculkan benturan bermotif sara. Nas di atas berbicara mengenai kehadiran Kristus yang mendahului kita semua. Kristus yang tadinya mati dan meninggalkan para murid kini bangkit, hadir serta bersama para murid dengan cara mendahului mereka ke Galilea. Kembali ke Galilea yang tidak dapat membanggakan simbol-simbol sesakral bait suci, daerah yang dihuni bersama goyim, bangsa-bangsa yang tak bersunat. Orientasi baru setelah kebangkitan Kristus ini menegaskan ulang misinya yang terarah pada yang lain, seperti yang ditunjukkan penulis Injil Matius sejak awal. Kita diingatkan bahwa di antara nenek moyang Yesus terdapat perempuan Moab. Matius 1 ayat 5. Saat ia lahir, orang-orang asing yang dikenal sebagai orang Majus ikut menyambutnya. Matius 2 ayat 1 sampai 11. Setelah ia bangkit, ruang untuk kabar baik itu kembali terarah kepada yang lain, kepada segala suku dan bangsa. Matius 28 ayat 19. Kristus yang bangkit memberi sinyal baru, mulainya gerakan baru dengan harapan dan tatapan baru. Benar, ia pernah menjadi korban ketidakadilan di tangan bangsanya sendiri, di kota yang diyakini sebagai kota tersuci di bumi. Namun, pengalaman tragis itu tak dapat melumpuhkan daya juang yang diinspirasi oleh kebangkitannya. Di Galilea, tempat yang jauh dari titik tersuci dalam keyakinan Yahudi, ia meyakinkan para murid bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Matius 28 ayat 18. Kekuatan baru inilah yang memberdayakan para murid dan gereja di sepanjang zaman itu untuk mewartakan dan mewujudkan kabar baik bagi segala bangsa. Kristus yang bangkit mendahului kita ke Galilea untuk mengajak kita melihat ulang hidup dan misi gereja dalam terang kebangkitannya. Tragedi politik seperti yang dialaminya, bencana kemanusiaan dan alam niscaya berulang dari zaman ke zaman. Namun sekali lagi kita diajak untuk kembali ke Galilea yang mengingatkan kita pada visi awal yang menggerakkan gereja untuk bersaksi dan menghadirkan kabar baiknya dalam berbagai situasi yang terjadi. Entah itu bayang-bayang resesi ekonomi, memanasnya suhu politik di tanah air, atau bencana-bencana yang melanda silih berganti. Oleh karena itu, saudara-saudari seiman di dalam Kristus, di masa Paskah 2023 ini, izinkanlah Kristus hadir dan mendahului kita dengan menunjukkan jalan melalui kebangkitan sesudah kematian. Yesus telah memberikan panduan yang jelas bagi kita untuk menemukan orientasi baru, menjadi gereja dan pribadi-pribadi yang terus berupaya menguat ruang bagi yang lain, berjuang bersama yang lain. Kita tak perlu takut karena Dia yang bangkit senantiasa hadir dan mendahului kita menuju Galilea. Seperti kepada para muridnya, kita diajak untuk menyusul Kristus yang meyakini kuasa kebangkitannya.
kita akan melihat Kristus yang bangkit di sana. Kristus yang hidup dan berkuasa menyertai kita senantiasa. Selamat Paskah. Teriring salam dan doa atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Sudah bertanda Sekretaris Umum Pendeta Jack Clevin F. Manuputi dan Ketua Umum Pendeta Gomar Gulto. Terima kasih. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, terpujilah nama-Mu. Bangkitkanlah semangat kami untuk terus hidup, memuliakan Engkau, dan kiranya berkat-Mu akan menyertainya. Kami berdoa bersama-sama sebagai jemaat-Mu yang adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kami menopang di dalam doa saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah dan sakit, di antaranya Ibu Nita Seplikwala yang dirawat di Rumah Sakit Advent Teling, Bapak Penatua Franky Nayawan dalam pemulihan di rumah, Ibu Karlot Kawatu dalam perawatan di rumah. Tuhan Yesus, kiranya jamahan tangan kasih-Mu akan mentahirkan mereka dan menyembuhkan mereka di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan pastori Jemaat Sangkakala. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan bermurah hati melalui jemaat Sangkakala, bahkan pun jemaat simpatisan yang setia dan selalu taat beribadah kepadamu. Melalui kami Tuhan dimuliakan, di mana kami akan tergerak hati untuk berupaya membangun pastori dan membangun gedung gereja. Untuk semua program pelayanan yang akan kami laksanakan di sepanjang bulan April ini, untuk kegiatan-kegiatan selebrasi Paskah dari Hibra, bahkan Persus dan keluarga di wilayah Manado, Malalayan Timur yang akan dilaksanakan di sepanjang minggu yang berjalan ini, maka Tuhan yang akan berpengapa di dalamnya. Kami boleh mengikutinya sebagai bentuk jawaban iman kami bahwa Yesus telah bangkit, Yesus menang, Yesus hidup, dan Yesus akan menyelamatkan kami. Berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan yang berat dalam berbagai bentuk. Tuhan tolong dan beri pengharapan agar kami tidak akan menjadi khawatir atau takut sekalipun, sebab tangan Tuhan terus menopang kami setiap saat, setiap waktu di sepanjang hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang akan beraktivitas di sepanjang minggu yang berjalan ini. Tuhan berkati pekerjaan kami masing-masing sehingga mendatangkan berkat untuk hidup kami dan untuk orang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang mungkin akan mengadakan perjalanan lewat laut, lewat udara, dan lewat darat. Kemanapun mereka pergi dan berada, kiranya penyertaan Tuhan sempurna, mereka boleh tiba dengan selamat, dan pada akhirnya juga boleh pulang kembali dalam persekutuan jemaat-Mu dengan selamat. Ya Tuhan,
berdoa untuk anggota jemaat yang merayakan hari ulang tahun mulai tanggal 3 hingga hari ini, tanggal 9 April. Di antaranya hari ulang tahun ke-19 Saudari Putri Irene Indri Ungo. Hari ulang tahun ke-23 Saudari Dr. Mulyana Evelyn Datu. Hari ulang tahun ke-88 Ibu Karlon Kawatu. Hari ulang tahun kedua Adik Eklesia Rosetin Langoy. Hari ulang tahun ke-69 Ibu Katrin Karunde SPD. Hari ulang tahun ketiga Adik Dean Samuel Ungo. Tuhan berkati tahun yang telah mereka lewati, bahkan berkati tahun yang akan mereka jalani. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri Engkau beri bagi mereka, dan anugerahkanlah kami hati yang mengucap syukur, yang tak akan melupakan segala kebaikan Tuhan yang telah kami jalani. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perayaan Paskah Jemaat Kolom 1, Kolom 2, dan Kolom 3 Sangkakala yang akan dilaksanakan pada sebentar siang hingga sore hari. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi semua jemaat. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk kedua saudara Arthur Lois Wati dan Krisania Fani Tio yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan di Jemaat Sangkakala pada tanggal 15 April hari Sabtu. Dalam persiapan ini Tuhan berkati mereka agar mereka tetap kuat sekalipun ada godaan-godaan, dan Tuhan yang akan mempersiapkan mereka untuk mengikuti penggembalaan sebelum pemberkatan nikah. Bersama dengan orang tua kedua belah pihak, Tuhan memberkati persiapan mereka untuk memasuki pemberkatan nikah pada hari Sabtu nanti. Kiranya Tuhan, ketika mereka telah dibacakan, benar-benar Tuhan yang akan berkarya di dalamnya, sehingga apa yang sudah direncanakan dan dirancangkan oleh Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Hari Anak Gemim, di hari ini yang sementara diikuti oleh anak sekolah minggu Jemaat Sangkakala. Tuhan beri kegembiraan bagi anak-anak dan guru-guru sekolah minggu. Tuhan anugerahkan mereka sukacita yang besar, dan biarlah mereka akan dapat mengekspresikan sukacita dan kegembiraan lewat ibadah yang sementara dilaksanakan di depan gedung gereja ini dengan game-game dan kegiatan-kegiatan anak sekolah minggu. Semuanya demi untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan selesai ibadah ini akan dilanjutkan dengan kegiatan atau lomba oleh panitia Hari Raya Gereja Jemaat Sangkakala.
Kiranya Tuhan yang akan mempersiapkannya dan senantiasa panitia akan melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan sukses. Inilah syukur dan permohonan kami, ya Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari berdiri. Kita nyanyikan Dikau yang bangkit maha mulia. Dengan penderitaan, kematian dan kebangkitan-Mu, kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang takut dan gelisah Engkau beri keberanian. Kami yang bergumul dalam duka, Engkau beri sukacita. Kami yang ragu dan khawatir, Engkau beri keyakinan. Bahwa hanya dengan kuasa kebangkitan-Mu, kami beroleh keselamatan dalam kehidupan yang kekal. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Selamat Hari Paskah untuk saudara-saudara, dan marilah kita saling berjabatan tangan satu dengan yang lain sambil kita menyanyi Hai Bangkit bagi Yesus.
lomba-lomba yang sudah dipersiapkan. Terima kasih. Kata berkait Alkitab bisa lagi kata berkait Alkitab tolong pelayan khusus yang ada di kolom masing-masing mengutus unsur Fibra dan Lansia. Jadi ada 6 orang yang akan mengikuti kegiatan kata berkait Alkitab antar kolom 1. Jadi tolong khusus yang ada di kolom 1, 2, 3 persiapkan hal ini. Terima kasih. Ada karya-karya dari anak sekolah minggu yang ditampilkan di depan. Jadi jangan dulu pulang, boleh kita bersama-sama menunggu di gereja untuk sama-sama merayakan Paskah dalam kegiatan Paskah pada saat ini. Jadi